Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik, hari ini kembali kita melanjutkan pembelajarannya kita. Masih tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran yang ketiga. Ya, namun sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, terlebih dahulu mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Ya, baik. Bismillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Ya, jika sudah, langsung saja kita ke materinya. Ya, baik adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Nah, yang ini perhatikan. Nah, apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Ayo, siapa yang masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Ya, ciri-ciri makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang, membutuhkan makan dan minum, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Ya, apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Ini gambar ini, ya. Dari gambar ini, kira-kira ciri-ciri makhluk hidup yang kalian temukan apa saja kira-kira? Oh, ini Pak Guru, ada ayam membutuhkan makanan, kemudian tumbuhan juga ya membutuhkan minum, ya, dengan cara ibu menyiramkan air ke tanaman, ya. Oke, mungkin kira-kira seperti itu. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang dapat kita temukan dari gambar tersebut. Nah, yang pertama adalah ciri-ciri makhluk hidup, yakni tumbuhan memerlukan air, ya. Pada gambar ini ya, kita bisa lihat ya, tumbuhan itu memerlukan air. Kegiatan pada gambar adalah ibu menyiramkan tanaman. Ya, yang kemudian yang kedua adalah ciri-ciri yang makhluk hidup yang kedua adalah ayam memerlukan makanan. Ini ya, ayam itu dia memerlukan makanan. Kegiatannya adalah ayah dan Siti ya sedang memberi makan. Yang ketiga adalah ayam berkembang biak. Ya. Ya, tentu saja ya, ayam berkembang biak. Nah, kegiatan pada gambar yang ini dia adalah gambar jerami yang ini ya. Untuk ayam bertelur, dan ada gambar induk ayam yang ini beserta anak-anaknya ya. Ya, ini menandakan bahwa ayam itu dia berkembang biak. Kemudian juga manusia berkembang biak. Ya, di sini ada ayah, ya, ada Siti dan ada ibu. Nah, kemudian yang terakhir, ayam memerlukan minuman. Ya, tentu saja. Nah, ada tempat minuman yang ini, ya. Ada tempat minuman yang ini, ya. Ini menandakan juga ayam itu memerlukan minuman. Yang terakhir adalah hewan bergerak, ya. Ayam nampak menuju makanan, ya. Jadi mulai dari sini ketika ayah dan Siti memberi makan, dia bergerak menuju makanan. Nah, kira-kira seperti itulah ciri-ciri makhluk hidup yang dapat kita temukan pada gambar ini. Baik, kita lanjut. Nah, amati kedua gambar berikut ini ya. Gambar ini ada ini sekeluarga, anggap saja sekeluarga Siti ya. Kemudian di sini ada induk ayam, anak ayam dan telur. Nah, apakah persamaan dari kedua gambar tersebut ya, kedua gambar ini? Kira-kira apa adik-adik? Ya, kesamaan dari kedua gambar ini itu adalah mereka sama-sama membutuhkan
makanan ya. Ini ayam sedang makan, sama juga dengan ini keluarga Siti juga sedang makan ya. Kita lanjut. Nah, hubungan kedua gambar adalah adanya saling ketergantungan antara manusia dan hewan ya. Maksudnya ini ayam dia tidak bisa mencari makannya sendiri, tapi dia harus diberikan juga makanan oleh manusia. Sama halnya juga manusia ya, dia juga mengkonsumsi ayam yang ini dan telur ya. Jadi memang mereka saling ketergantungan antara manusia dan hewan dalam hal makanan ya, seperti itu. Nah, keluarga Siti sedang makan dengan lauk, telur, dan ayam ya, seperti yang dijelaskan tadi ya, bahwa keluarga Siti itu dia makan dengan menggunakan lauk, telur, dan ayam. Nah, gambar pertama ini menunjukkan Siti sekeluarga membutuhkan makanan. Makanan bisa berasal dari makhluk lain ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Yang ini ada ayam, ada telur, ada ini tumbuhan ya, sayur-sayuran ya maksudnya. Nah, ini menandakan juga bahwa makanan itu bisa berasal dari makhluk lain ya, makhluk hidup yang lain maksudnya ya. Nah, gambar berikutnya yang ini menunjukkan perkembangbiakan ayam, mulai dari telur ya menjadi anak ayam, selanjutnya tumbuh menjadi ayam dewasa ya, yang ini. Nah, lanjut. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh ya. Ayam berasal dari telur yang menetas ya, yang ini. Ayam itu berasal dari telur yang menetas, kemudian ya menjadi anak ayam, lalu anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa ya. Setelah dewasa, ayam betina akan menghasilkan telur kembali ya. Jadi ini merupakan ciri makhluk hidup itu berkembang biak ya, semula dari telur, ketika dari telur menetas menjadi anak ayam, dan anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur. Itulah siklus perkembangbiakan dari makhluk hidup ya, seperti itu ya. Tetapi perlu adik-adik juga ketahui ya, bahwa anak ayam memang sangat lucu untuk dilihat, apalagi dimainkan. Tetapi juga hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya ya, apalagi baru selesai menetas. Hati-hati memang ya. Ya, kadang induk ayam tidak suka gitu ketika anaknya diganggu ya. Jadi hati-hati kalau mau main sama anak ayam ya, jangan sampai diburu sama mamanya. Oke, kita lanjut. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Misalnya daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulannya. Nah, ini contoh peternakannya ya. Ya, peternakan ayam, jumlah yang dihasilkan, peternakan A, jumlah telur yang dihasilkan dalam per bulan itu ada 3.000 butir telur. Ya, peternakan B ada 1.500 butir telur. Peternakan C ada 3.500 butir telur.
peternakan D ada 2000 butir telur, dan yang terakhir adalah peternakan E ada 2500 butir telur. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, peternakan siapakah yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Nah, ini ya, dari peternakan A sampai E, kira-kira siapa peternakan yang paling banyak menghasilkan telur dalam tiap bulannya? Ya, kira-kira siapa? Ya, jadi coba adik-adik ingat kembali pembelajaran yang pertama. Saya sudah ajarkan bagaimana cara mengurutkan bilangan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, cara untuk mengetahui siapakah yang menghasilkan telur per bulan paling banyak itu juga diurutkan ya. Jadi dari peternakan A sampai E, kita lihat dulu angka ribuannya dulu ya. Kira-kira siapa yang paling banyak? Ini angka ribuannya adalah 3000, 1000, 3000, 2000, 2000. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwa peluang peternakan yang paling banyak itu antara peternakan A dan peternakan C, karena sama-sama angka ribuannya itu memiliki angka 3. Nah, jika angka ribuannya juga sama, kita melihat kembali angka ratusannya ya. Jadi kita lihat angka ratusannya. Di peternakan A dia itu 0, sementara di peternakan C dia ada 5 ya, 500 ya, angka 5. Jadi bisa kita ketahui ya, karena juga angka puluhannya 0, sama-sama 0 ya. Jadi bisa kita ketahui antara peternakan A dan peternakan C yang memiliki atau yang menghasilkan telur paling banyak tiap bulannya adalah peternakan C ya, sebanyak 3500 butir telur. Nah, kita lanjut. Jika tadi kita sudah mengetahui peternakan yang paling banyak itu adalah peternakan C, sekarang kita perlu mengetahui lagi, atau kita harus tahu kira-kira siapa yang paling sedikit dalam menghasilkan telur dalam tiap bulannya. Nah, sama seperti yang tadi, jika kalau yang banyak itu kita mencari angka ribuan terbanyaknya, sekarang kita lihat yang paling sedikit ya. Yang paling sedikit di sini kan cuman peternakan B, karena dia angka ribuannya 1, sementara peternakan D dan E itu adalah angka ribuannya adalah 2 ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa peternakan yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan adalah peternakan B ya, sebanyak 1500 butir telur. Oke ya, jadi itu cara menentukan yang paling banyak dan yang paling sedikit ya yang dihasilkan ya telur dalam tiap bulan. Oke, kita lanjut adik-adik. Nah, urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulannya itu yang paling sedikit ya, yang paling sedikit. Nah, ini seperti yang saya jelaskan pada pembelajaran yang pertama dalam hal mengurutkan bilangan. Jadi jika kita mulai mengurutkan bilangan mulai dari yang paling sedikit atau yang terkecil, kita lihat dulu angka apanya tadi, seperti yang saya jelaskan tadi, angka ribuannya. Peternakan A 3, peternakan B 1,
ya, 1000, peternakan C 3000, peternakan D 2000, peternakan E 2000. Jadi karena kita sudah mengetahui angka ribuan yang paling terkecil itu 1000, ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa peternakan B itu adalah yang paling sedikit, ya. Oke, kita urutkan. Jadi peternakan B. Nah, kemudian kita lihat lagi peternakan B, ya, antara peternakan D dan peternakan E. Kira-kira yang paling sedikit berikutnya peternakan apa? Ya, sama seperti yang tadi, kita lihat dulu angka ribuannya. Ya, angka ribuannya ini sama-sama memiliki angka 2, ya. Jika sama, kita lihat lagi angka ratusannya, ya. Peternakan D dia 0, sementara peternakan E itu adalah 5. Jadi bisa kita simpulkan peternakan selanjutnya yang paling sedikit adalah peternakan D. Oke. Next, kita lanjut. Nah, kemudian karena peternakan selanjutnya memiliki angka 3000, kemudian ya antara C dan A, angka ribuannya itu 3000, sementara di sini masih ada peternakan E yang memiliki angka ribuannya itu angka 2, ya, 2000. Ya, jadi bisa kita simpulkan, ya. Jadi yang paling sedikit berikutnya adalah peternakan E. Nah, kemudian kita lanjut antara peternakan A dan peternakan C. Yang paling sedikit itu adalah peternakan A, ya. Kemudian yang terakhir adalah peternakan C, ya. Oke, ya, kira-kira seperti itu adik-adik cara mengurutkan bilangan, ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, kita lanjut. Nah, pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Nah, ini ada. Di sini ada angka, ya. Di sini ada nama, ya. Nama dari bilangan itu, ya. Ya, kita lihat pertama dulu angka bilangan yang pertama adalah 1250, ya. Jadi kita cari di sini kira-kira nama bilangannya yang pas dengan angka 1250 ini yang mana? Ya. Di antara tiga ini. Jadi yang pas itu adalah yang ini, ya, yang pertama, ya, 1250. Oke, bisa kita langsung tarik garis dari sini ke sini. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke. Kita lanjut, angka berikutnya angka 1000, ya. Jadi di antara dua nama ini, bilangan ini, mana kira-kira yang nama atau penulisannya itu angka 1000? Ya, yang di bawah, ya, ini. Oke, kita tarik garis. Nah, kita lanjut, yang terakhir adalah angka 2500. Nah, 2500, ya, sudah pasti yang ini, ya. Oke, kita tarik garis lagi. Nah, oke, seperti itu. Oke, baik adik-adik, kita lanjut. Nah, pada pembelajaran kali ini mungkin kita cukupkan, ya. Saya harap apa yang memang saya sudah jelaskan tadi itu adik-adik dapat memahami dengan baik, ya. Oke, sebelum kita tutup, tidak lupa kita membaca dua kafaratul majelis. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.